Halo, selamat datang kembali di channel Profesor Parno. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai PE file atau PE file dan beberapa cara untuk mendapatkan sampel atau contoh dari malicious software. Mulai dari bagaimana kita mendapatkan sebuah malware, contoh malware, ada beberapa website terbuka untuk mendapatkan macam-macam jenis dari malware. Di sini saya tuliskan 4. Yang pertama adalah malware traffic analysis. Kita buka aja kali ya. Nah, ini untuk yang malware traffic analysis, isinya adalah beberapa contoh malware. Jadi ada pickup files, misalnya di sini. Kalau misalnya kalian mau lihat yang traffic analysis, di sini ada misalnya dari tanggal-tanggal tertentu gitu ya, untuk mendapatkan contoh-contoh dari beberapa malware. Dan bentuknya ini ada yang pickup file ya, atau bisa dibuka dari Wireshark. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu adalah total virus, virus total. Ini biasanya digunakan untuk mendeteksi file-file yang sekiranya mengandung virus atau file-file malicious gitu ya. Kita juga bisa cek sebuah URL juga ya. URL ini apakah dia adalah phishing atau malicious URL lainnya. Selanjutnya di sini juga ada virus share. Nah, di virus share ini dia hampir sama sih sebenarnya kayak si total virus, tapi ini lebih kepada data-data terkait dengan sebuah sebuah program gitu ya. Ini kalian bisa lihat di sini bahwa dia nanti akan mengeluarkan sampel, mengeluarkan hasil dari sampelnya itu adalah nilai MD5-nya, SHA-1-nya, SHA-256-nya, berapa size-nya, segala atribut dari sebuah file gitu ya, sebuah informasi dari file-file yang kita upload. Nah, ini juga virus share ini dia sudah terintegrasi dengan si virus total juga. Selanjutnya ada GitHub. Ini The Zoo ya, dari GitHub. Ini juga kayak semacam wadah publik untuk repositori dari malware ya. Ini kita juga bisa melakukan analisa di sini ya. Jadi dia ini repositori terbuka dari untuk melakukan analisis malware ya gitu. Nah, di sini juga ada beberapa informasi terkait dengan bagaimana cara menggunakannya, requirement apa yang perlu diinstal ketika kita clone atau mau menggunakan si The Zoo ini ya kan. Di sini banyak banget informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan ya. Jadi karena sumber terbuka, jadi dan ini GitHub ya, modelnya Git, kita bisa yang namanya kerja bareng lah di sini. Oke, itu untuk yang sumber-sumber terbuka dari sebuah website. Dan ada beberapa hal lain yang bisa kita lakukan ketika kita mau mencari sampel dari malware ya. Ini kan tujuannya nanti kita akan melakukan pembuatan terkait dengan detecting malware menggunakan machine learning. Nah, ini bagaimana cara mendapatkan malwarenya tuh seperti ini ya, dari website ataupun dari sumber seperti Honeypot, dimana Honeypot ini adalah semacam dummy server ya, yang sengaja dibuat vulnerable untuk diserang lah gitu, untuk nanti dimana sebenarnya dia ini tidak menyerang sistem yang real, karena ini emang server yang sengaja dibuat untuk diserang, akan tetapi sistemnya itu terisolir dan akses ke sebuah server farm atau zone dari production itu nggak terakses dari Honeypot ini. Jadi Honeypot ini hanya menampung serangan-serangan. Nah, tampungannya itu juga bisa kita gunakan sebagai sampel dari malware. Nah, yang kedua adalah kita iseng aja, bukan iseng sih, dengan niat yang sungguh-sungguh kita ambil
spam email pada sebuah akun email, ataupun kalau kalian punya akses ke sebuah mail server gitu ya, mail server organisasi, ya kalian kumpulin aja spam emailnya itu seperti apa, nanti itu bisa menjadi sebuah dataset kalian. Nah, setelah mendapatkan malware, ya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu kita perlu melakukan preliminary analysis. Apa yang dilakukan? Seperti yang dijelaskan di beberapa video sebelumnya. Jadi, analis itu perlu mengenali karakteristik dari malware ya, dengan berbagai metode, khususnya metode-metode pada analisis statis ya. Nah, itu contohnya kayak memperhatikan instruksi kode dari malwarenya, terus mengatur breakpoint, melihat aktivitas dari instruction pointernya, dia pindah kemana, EIP gitu-gitu ya. Dilihat, pokoknya ini setelah kita dapat malwarenya kita bisa analisis secara statis gitu ya. Walaupun kita mau melakukan analisis dinamis ya juga bisa. Yang jelas ini preliminary-nya ini lebih kepada statis terlebih dahulu, karena ini by human ya misalnya. Selanjutnya, karena dari video yang akan kita buat selanjutnya itu adalah mendeteksi malware pada common OS yaitu Windows, ya kan? Oleh karena itu kita perlu sedikit mengenal tentang PE file atau PE file ya. Jadi PE file ini adalah sebuah format standar binary image dari operating system Windows. Nah, ini website ini kalian bisa klik untuk mendapatkan sebuah aplikasi PEView ini untuk membuka ini ya, untuk membuka sebuah executable file gitu ya. Dari sini dengan PEView ini. Nanti akan gua coba buka beberapa sampel. Nah, jadi si Windows OS Loader Execute itu ya. Jadi Windows OS Loader Execute seperti exe yang paling umum, atau .sys atau .dll. File-file itu pada runtime memory itu yang dieksekusi adalah section pada PE file. Nanti section itu apa? Jadi section itu nanti akan terlihat jelas ketika kita buka sebuah file executable-nya. Nah, jadi sehingga si artefak PE ini adalah salah satu sasaran dari para penyerang untuk membuat malware, karena yang dieksekusi di runtime memory itu adalah section-section yang ada dari sebuah binary image-nya itu sendiri. Section datanya itu nanti yang biasanya dibuat untuk dimanipulasi atau memanipulasi sebuah program itu untuk menjadi sebuah program yang malicious. Nah, contohnya ketika jadi PE file itu sectionnya itu adalah ibarat kalau di OS itu adalah folder-folder ya, folder-folder. Jadi kayak bagian-bagian gitu. Kalau ketika kalian buka di user itu biasanya ada dokumen, ada downloads, ada video, ada pictures, gitu-gitu. Nah, itu dia adalah section-section ya kalau di binary image. Jadi dia itu menyimpan berbagai binary object yang nantinya akan dieksekusi pada runtime, dan juga memiliki potensi untuk menginfeksi folder lain ya. Jadi sama kayak folder-folder pada OS kalian. Ketika ada virus di folder dokumen, tidak menutup kemungkinan itu akan menginfeksi folder-folder lain, misalnya folder download atau folder picture, video, dan music gitu ya, kalau di folder user. Contohnya itu ketika pada PE section yang berisi file sys ya, yang malicious, itu sys-nya ini menargetkan untuk menginfeksi kernelnya. Nah, kan dengan menggunakan sebuah file yang dimana ketika kita buka, misalnya file ini tuh berjalan ketika startup ya, jadi sebuah startup program yang berisi konfigurasi parameter atau koneksi remote ke suatu CNC server. Jadi ketika dia si files.sys ini dijalankan, dia akan menginfeksi kernelnya, ada kemungkinan untuk menyebar ke section lain di PE file ini. Nanti dia akan menjalankan sesuai apa yang diprogramkan oleh malware developer itu. Ketika dia mau akses sebuah CNC server ya dia akan mengakses CNC server gitu.
Jadi misalnya di section tertentu dia ngerunning apa, nanti dia akan dari file itu ternyata dia menginfeksi section lain. Nah, di section lain itu nanti ada misalnya ada data terkait dengan IP dari CNC server, nanti section yang lain dia akan mengeksekusi program tersebut dan terjadilah reverse shell connection dan selesai. Komputer kita dikendalikan dari CNC server. Nah, ini PE filenya kalau kita buka, dan di sebelah kiri ini ada ini ya, format dari PE file ini menggunakan Unix COFF ya, Unix COFF atau Common Object File Format. Jadi ini struktur yang ada di sebelah kiri ini yang common dari sebuah object file ya, format Unix ya, format dari Unix. Jadi secara sederhana format ini adalah format yang mengakomodir Windows OS loader untuk memanipulasi atau memanage executable image, jadi image file. Nah, untuk dipertahankan ke dalam rantai memori sebelum akhirnya nanti dieksekusi di rantai memori. Nah, PE file itu sendiri terdiri dari PE file header, ya, PE file header, ada section tables dan sections datanya. Nanti kelihatan di sini ya, di sini. Section data, ini ada headernya, dimana nanti si PE file header ini dienkapsulasi ke dalam Windows NT headers. Ini Windows NT headers. Jadi yang dimana si NT headersnya ini berisi yaitu MS-DOS header. Habis itu ada juga PE signature-nya, ya kan? Ada PE image file header-nya dan juga optional header. Nah, ini ya. Nah, ini beberapa contoh terkait dengan PE file ya. Jadi di dalam PE file itu ada beberapa section. Nah, section itu kan kayak folder yang tadi gue bilang, umpama folder. Nah, di folder-folder ini nanti dia akan menyimpan data-data. Di sini misalnya contohnya di section idata ini di directory table dia ada file-file DLL. File-file DLL ini yang nanti akan dieksekusi di runtime memory gitu ya. Oke. Sebelum mengakhiri video ini nanti gua akan coba buka file PFView ini ya. Ini PFView ini tadi bisa di-download di link yang tadi. Link yang ini. Di sini wjredburn.com. Ini gua udah download dan gua buka. Nanti misalnya di PFView ini kalian mau buka aplikasi apapun, kalkulator atau apapun, nah di sini ya kalian bisa pilih apa aja. Misalnya gua mau contohnya Firefox aja, firefox.exe. Nah, di sini kelihatan seperti yang contoh tadi ya. Di sini dienkapsulasi si PE file ini ada image DOS header-nya, dimana di DOS header ini terdapat signature. Nah, signature itu value-nya adalah ini isinya image DOS signature, datanya ini 5 dalam bentuk hexa ya. Nah, di sini juga ada image ent header, enkapsulasinya. Jadi dienkapsulasi si signature, image file header dan optional header ini dienkapsulasi jadi satu di image ent header. Nah, di sini image section headernya dan di sini adalah data-datanya. Section datanya di sini. Oke. Ini yang PE filenya. Kalian bisa baca dokumentasinya dan praktikkan sendiri kalau mau lihat apa sih data isinya dari sebuah file exe itu, apa yang dieksekusi, apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya tuh isinya bentuknya kayak apa ya. Walaupun ini emang sebenarnya nggak bisa kalian baca gitu ya, karena bentuknya adalah hexa dan ini adalah sebuah enkapsulasi dari sebuah binary images. Oke, mungkin untuk PE file dan cara mendapatkan malware cukup sekian. Selanjutnya nanti kita akan coba langsung untuk hands-on terkait dengan malware detection menggunakan machine learning. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk di-share dan di-like jika dirasa bermanfaat dan di-share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel Profesor Parno.
karena sudah 1000 subscriber, serta jangan lupa klik loncengnya jikalau kalian perlu notifikasi terkait video terbaru yang diupload di channel ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.